Salam damai sejahtera dan tetap semangat untuk kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya dalam seri antropologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang unsur-unsur yang ada pada manusia. Ada 3 pemikiran utama yang menjelaskan hal tersebut. Yang pertama ialah monisme. Yang kedua dikotomi, dan yang ketiga trikotomi. Pada pemikiran monisme dijelaskan bahwa manusia terdiri atas unsur tubuh dan jiwa dalam satu kesatuan mistis yang tidak dapat dipisahkan, bahkan tidak dibedakan. Pada pemikiran dikotomi dijelaskan bahwa manusia memiliki unsur tubuh dan jiwa yang dapat dibedakan dan dapat dipisahkan. Dalam pemikiran trikotomi dijelaskan bahwa manusia terdiri atas 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, yang dapat dipisahkan dan dapat dibedakan, khususnya antara jiwa dan roh. Bagaimana tanggapan saya menjelaskan tentang hal tersebut? Berkaitan dengan pemikiran monisme, saya memberikan pengertian pemahaman di mana dalam pemikiran monisme tersebut terdapat kekeliruan. Karena kita ketahui bahwa tubuh adalah tubuh dan jiwa adalah jiwa. Tentu kita dapat membedakannya dengan jelas, terutama pada konteks kematian seseorang. Tubuh seseorang yang mati akan dikubur dan kembali kepada debu tanah, dan jiwanya akan berada di dalam dunia roh. Jelas sekali ada perbedaan, sehingga kita tahu di dalam banyak budaya dan kepercayaan dari berbagai suku bangsa meyakini jiwa atau roh orang yang sudah mati masih tetap eksis. Entah itu eksis di dalam kondisi di bumi ini atau berada di satu tempat dunia roh. Dengan kata lain, bahwa pemikiran tubuh jiwa dalam satu kesatuan mistis yang tidak dapat dibedakan adalah satu pemikiran yang keliru. Bahkan kita tahu bahwa kehidupan manusia dalam kesehariannya pasti dapat membedakan dengan tegas dan jelas tubuh dan jiwa seseorang. Ada tubuh yang memerlukan pertumbuhan dari mulai dalam rahim seorang ibu sampai dengan kedewasaannya pada usia yang berlanjut. Bahkan juga saat yang sama jiwanya juga memerlukan pertumbuhan, baik dari pengetahuan, pengalaman, intuisi yang dimiliki oleh seseorang. Dengan kata lain, pemikiran monisme selain tidak faktual, tidak relevan, bahkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemikiran ini bisa jadi disebabkan karena satu pemahaman bahwa manusia itu hanya melintasi waktu dan ruang yang sementara saja, bahwa tidak ada keberlanjutan dari hidup dan kehidupan di bumi ini, bahwa semua keberadaan manusia akhirnya akan lenyap seperti binatang atau tumbuhan. Tentunya saya tidak menerima pemikiran monisme ini. Bagaimana dengan pemikiran dikotomi? Dalam pemikiran dikotomi dijelaskan adanya keterpisahan yang begitu sangat terlihat jelas di dalam kesehari-harian. Manusia lebih mementingkan tampilan tubuhnya, memperlengkapi dan bahkan memuaskan seluruh kebutuhan tubuhnya, tapi tidak memperhatikan kondisi dari jiwanya. Dalam hal ini manusia sesungguhnya mencoba untuk memisahkan dengan tegas bahwa tubuh itu berbeda dengan jiwa. Tubuh itu bisa saja disebut materi yang jahat,
bisa dianggap sesuatu yang menghambat jiwa mengalami pembebasan, seolah-olah jiwa itu dikurung di dalam tubuh. Pemikiran ini tentu tidak benar, karena tubuh dan jiwa memang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Kita tahu apa yang terjadi pada tubuh itu akan berdampak pada jiwa seseorang. Bahkan apa yang terjadi pada jiwa itu berdampak pada tubuh seseorang. Hati yang penuh semangat, sekalipun tubuhnya mengalami sakit penyakit ataupun mengalami keterbatasan, dia akan tetap berjuang menjalankan hidup ini sampai pada akhirnya. Sekalipun memang kita tahu tubuh itu punya batasannya sendiri dan jiwa memiliki keleluasaan lebih daripada tubuh, namun tubuh dan jiwa tidak dapat dipisahkan. Memang pada konteks kematian kita tahu ada keterpisahan tubuh dan jiwa. Sehingga ada orang-orang yang berusaha memelihara tubuh tapi lupa memelihara jiwanya. Bahkan ada juga yang mencoba menyatukan keduanya sehingga dijadikan sebuah monumen, sebuah proses dari pengawetan tubuh. Kita bisa tahu adanya mumi, adanya orang-orang mati yang diawetkan karena menganggap bahwa pada tubuhnya masih ada jiwanya, atau pada jiwanya yang belum berangkat ke dunia roh, sehingga tubuhnya harus dipelihara dan dijaga. Bahkan ada pemikiran yang menganggap pada waktunya tubuhnya akan bangkit atau rohnya akan menempati tubuh yang lain. Pemikiran-pemikiran tersebut ada di dalam kebudayaan manusia, baik di barat maupun di timur. Kita tahu bahwa manusia berusaha untuk menyatukan tubuh dan roh. Tetapi kita harus menyadari bahwa keduanya ada bedanya. Apa pendapat saya tentang dua hal tersebut? Tubuh yang pada akhirnya kembali kepada debu tanah setelah kematian tidak akan mengalami perubahan apa-apa lagi, lenyap dan habis. Sedangkan jiwa sejak konsepsi di rahim ibu, maka itu akan bersifat kekal dan akan terus ada dan terus berlanjut sampai ke dunia yang akan datang. Artinya, roh itu bersifat kekal. Kekal yang ada pada dirinya. Sedangkan tubuh bersifat sementara. Yang pada akhirnya jiwa akan mendapatkan tubuh yang baru. Yang tentunya unsurnya bukan dari debu tanah. Bagaimana pemikiran saya berkaitan dengan trikotomi? Kita harus menyadari bahwa jiwa dan roh itu adalah sama. Istilah dan terminologi yang berbeda dapat diungkapkan tentang jiwa dan roh. Misalnya di dalam sensus penduduk, kita mengetahui bahwa jumlah penduduk di satu tempat atau di suatu negara dituliskan misalnya 170 jiwa. Tetapi tidak dituliskan 170 roh. Bahkan tidak dituliskan 170 tubuh. Mengapa demikian? Karena jiwa itu ekspresi dari tubuh dan roh. Satu kesatuan. Jadi jiwa dan roh itu sama. Bahkan kita tahu ada yang menggantikan istilah jiwa atau roh dengan pemikiran, atau dengan kehendak, atau dengan semangat. Tentulah maksudnya menggambarkan bahwa itu adalah unsur kerohanian atau unsur dari
jiwa itu sendiri. Dengan demikian, pemikiran saya tentang trikotomi adalah pemikiran itu tidak benar. Tubuh dan jiwa. Lalu bagaimana kesimpulan yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian? Tubuh dan jiwa adalah satu kesatuan yang dapat dibedakan. Tubuh memiliki keunikan, memiliki kekasan, memiliki keutuhannya sendiri. Itu ada pada manusia yang terdiri atas anggota-anggota tubuh, indrawi kita yang kita miliki, darah, air, dan berbagai unsur yang ada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya lengkap menggambarkan satu kesatuan tubuh. Dan jiwa atau roh adalah satu kesatuan yang berkaitan dengan pikiran, kehendak, afeksi. Di dalamnya ada kebebasan. Dan tentu ini menjadi penjelasan yang berkaitan dengan keberadaan jiwa. Bagi saya, tubuh dan jiwa itu tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Bagaimana dengan konteks kematian? Memang benar pada saat itu, seseorang akan terpisah dari tubuhnya, dan jiwanya akan kembali kepada Sang Pencipta, Sang Khalik. Pada momen seperti itu kita tahu ada keterpisahan. Namun yang disebut manusia itu hanya disebut manusia kalau dia memiliki tubuh, di mana rohnya ada pada tubuhnya. Dan nantinya tubuh yang akan diberikan untuk roh yang akan dinyatakan kembali ada, eksis di dalam ruang dan waktu itu, maka manusia disebut manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki tubuh dan roh atau tubuh dan jiwa. Tanpa tubuh, itu adalah malaikat atau juga setan. Tanpa roh, itu adalah binatang atau hewan. Kita manusia unik. Ada tubuhnya dan ada jiwanya atau rohnya. Kiranya penjelasan singkat yang saya sampaikan ini memberikan pengertian kepada kita sekalian, saudara-saudara yang menyaksikan video ini, dan saya akan menjelaskan lebih mendalam lagi berkaitan dengan hal tersebut pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe video ini dan ikuti terus penjelasan seri antropologi